Saya sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Ibu Khofifah. Saya baru jumpa ya, baru menjelang mau Pilpres. Benar Bu Khofifah? Yang suruh saya menghadap Ibu Khofifah itu Pak Jokowi. Benar? Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan? Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan. Kita jangan ikut. Pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Dari ratusan tahun Diveda et Impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia. Gak usah dihiraukan. Tapi benar Bu, saya datang, kemudian setelah saya ketemu hanya beberapa saat, saya ambil kesimpulan. Ibu Khofifah ini waktu itu dalam hati saya adalah seorang tokoh yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Diskusi di para pengamat, para ahli dan sebagainya dengan indikator yang cukup kuat sehingga sebetulnya bukan lagi dikatakan rumor karena indikatornya sudah cukup kuat seperti yang Pak Dindin sampaikan tadi. Ulah-ulah dari para menterinya Jokowi ini bermunculan satu persatu. Tapi itu kan seperti seolah-olah dijawab dengan kegiatan hari ini tadi. Pak Jokowi diundang, diberikan panggung untuk bicara, bahkan sampai ada nyanyian-nyanyian khusus untuk Pak Jokowi. Ini seperti menjawab bahwa tidak ada perbedaan prinsip antara Jokowi dan Prabowo. Prabowo masih begitu menghormati Jokowi gitu di depan layar panggung. Tapi kan kita juga tahu bagaimana politik itu seringkali diselesaikan justru di belakang layar gitu. Nah, apa yang tampak di depan hari ini dengan apa yang disampaikan Pak Dindin barusan, ini seolah-olah bertolak belakang ini. Nah, kira-kira ketersambungannya ada di mana nih? Apakah sekedar kepura-puraan kah atau bagaimana? Ya, Nipul, di dalam dunia politik ini, maaf ya, yang namanya kebohongan, kepura-puraan itu mesti ada ya, mewarnai ya dunia politik ini. Ya, jujur aja kita nggak bisa mengatakan kok politik tuh bersih begini segala. Kita belum sampai ke tahapan demokrasi seperti itu. Saya melihat kejadian-kejadian terakhir yang dikatakan Pak Nipul, memang di dalam ini terjadi juga perang asimetris sebetulnya. Asimetris. Perang asimetris. Jadi perang asimetris bukan hanya di dunia militer ya, antar negara.
Ini kan Pak Prabowo ini selalu mengatakan kepada kita, kepada rakyat terutama ya, memberikan sebuah semangat, memberikan sebuah janji ya, yang sangat baik menurut saya ya. Apalagi pasca dia terpilih jadi presiden. Selalu bicara pro rakyat, selalu bicara pemberantasan korupsi, sampai dia mengatakan akan dikejar sampai ke Antartika, segala macam bla 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 begitu ya. Dan termasuk juga mengingatkan dengan keras ya menteri-menterinya ya untuk berbuat jujur, untuk taat kepada perintahnya segala macam. Nah, kepada tentu kalau disebut perintahnya atau itu kaitannya dengan kebijakan Prabowo ya. Itu kan sangat positif dan masyarakat sangat mengapresiasi. Iya, betul. Bahasa itu Kang Ipu sebetulnya bisa menjadi sensitif ya untuk lawan politik Prabowo atau untuk orang yang ada di lingkaran Prabowo tapi punya maksud-maksud tertentu. Itu sangat sensitif. Saya pikir saya tidak tahu persis ya. Apakah tiba-tiba Prabowo harus mengatakan bahwa jangan pisahkan saya dari Jokowi, gitu. Apakah itu keceplosan ngomong atau ada permintaan sesuatu ya terhadap dia ya agar yang dipidatokan dari Prabowo ini menjadi clear, jangan sampai semua itu tertuju kepada kekuatan atau keberadaan Pak Jokowi yang memang sudah tidak. Terus terang aja ya, kalau dari konteks pemerintahannya sudah tidak berdaya, orang sudah jadi sipil ya. Nah itu permainan atau sebuah manuver politik itu biasa terjadi Kang Ipu. Yang disebut hari ini bicara A, hari B hari besoknya bicara B itu bisa terjadi. Ya kita apalagi dalam kurun waktu baru 100 hari ke depannya juga ya coba beberapa hari ya. Ya kita tonton aja lah, jangan terlalu serius gitu, ya kan? Ini kecuali kalau memang sudah 1 tahun masih seperti itu ya mungkin kondisinya akan lain nih. Masyarakat akan marah. Sekarang juga masyarakat terus terang sudah marah begitu, ya sudah marah dengan statement Prabowo itu sudah marah. Saya juga bisa menilai bahwa jangan-jangan juga selain ada tekanan untuk membuat sebuah sistem semacam itu, jangan-jangan ada desorientasi pemikiran dari Prabowo. Karena selama ini Prabowo ini terlalu banyak sering pidato ya, dengan semangatnya tentu bagus segala macam, tanpa teks bahkan. Nah, tapi beda sekali dengan Pak Jokowi yang beda selalu full dengan teks, ya. Beberapa presiden yang lain ya. Ya kecuali Pak Karno ya dulu, Bung Karno ya yang seperti itu. Ya, tapi hal-hal semacam ini harus segera dikurangi ya, jangan terlalu banyak. Disorientasi pemikiran itu bisa terjadi. Bisa juga begitu. Tetap didampingi teks lah gitu. Ya, biar teks itu menjadi ini ya. Panduan. Bawa tapi dia simpan. Iya. Baca judulnya ini langsung aja bicara plak, bisa keluar konteks. Ya, bisa juga begitu. Bisa juga karena situasi, ya artinya disorientasi itu kebawa sebuah emosi di lingkungan, oleh lingkungan di ruangan itu ya. Audiens lingkungan itu. Kalau langkah-langkah efisiensi yang dilakukan Pak Prabowo kemarin, yang memangkas anggaran sampai 300 triliun lebih, ini apakah menjadi sebuah jawaban upaya Pak Prabowo dengan janji-janji politiknya yang akan pro rakyat apa segala macam, yang tentu kita tahu itu sekitar 100 triliunnya akan mengalir ke makan bergizi gratis, ya, sebagiannya lagi mungkin perbaikan sekolah-sekolah dan sebagainya. Ya, Kang Ipu itu menurut saya tidak terlalu berhubungan langsung ya dengan efisiensi, dengan dia punya agenda ya untuk pro rakyat tadi, makan gratis, perbaikan sekolah, bla bla, tidak berhubungan langsung. Efisiensi itu berdiri sendiri. Saya yakin jangan-jangan Pak Prabowo begitu masuk ya ke istana bicara dengan Sri Mulyani begitu kaget gitu, begitu kaget, wah, gua punya bensin ini mestinya full tank nih, ya ini cuma seperempatnya gitu loh, APBN ini. Wah, kemana nih? Nah, saya pikir ya kan kita semua juga harus paham bahwa
di zaman rejim sebelumnya Pak Jokowi ya memang pendanaan untuk infrastruktur luar biasa, jor-joran. Saya tidak anti infrastruktur ya, pembangunan tentu saja itu membuat lebih mudah semua ya, termasuk kita juga sama ya, tidak anti. Tapi saya melihat 10 tahun terakhir periode Pak Jokowi itu jor-joran, jor-joran dan tidak dipandu dengan baik, dengan secara profesional. Saya selalu mengingatkan, dulu itu ada GBHN. Sekarang ini semau gua gitu ya kan. IKN aja kan bukan janji politiknya. Iya, nggak akan janji politiknya. Di 2018 aja masih belum muncul secara ini, baru omon-omon gitu. Tiba-tiba dibikin serius dan dengan itu sangat cepat. Dengan sangat cepat segala macam. Di DPR RUU. Nah, itulah yang menjadi permasalahan ya. Saya pikir ini akibat dari semua yang tidak terkontrol, pembangunan tidak terkontrol, penggunaan uang juga sama, tidak terkontrol, bahkan dibuat nggak boleh terkontrol. Misalnya untuk COVID, Pak. Untuk COVID, Pak Jokowi sudah bilang, jangan ada penegakan hukum, jangan ada yang turut campur dalam penggunaan uang ini. Kan ada pernyataan seperti itu. Karena ini adalah untuk dana kondisi darurat ya. Ya, dana kondisi darurat ya memangnya ada peraturan yang di atasnya di undang-undang itu untuk memberi prioritas, nggak ada, Pak. Apalagi untuk dana darurat ya harus benar-benar dipakai ya. Harus benar-benar terpakai dan bisa dipertanggungjawabkan, mestinya begitu. Nah, dari situlah memang dana yang ada, uang yang ada terhambur-hamburkan dalam tanda kutip. Ya, belum lagi persoalan-persoalan terkait dengan utang luar negeri ya, karena proyek ambisi pribadinya seperti IKN atau WOS atau juga termasuk juga ada tol ya yang sebetulnya belum efektif untuk dihadirkan. Bandara ya artinya tidak terukur. Jor-joran, akibatnya membengkakkan uang utang itu sendiri. Pada ketika masuk ke pemerintahan Pak Prabowo, duitnya kemana nih? Bingung Pak Prabowo, ya kan? Akhirnya duit yang pas-pasan itu kan mau tidak mau harus dibikin efisiensi. Jadi semua kita harus paham ya soal efisiensi, termasuk juga pembantu presiden. Ya kan ada yang uring-uringan kok, ya. Menteri PU juga bahasanya ngegas gitu ya, kalau duitnya terus nggak ada untuk ini, bakal dikurangi ini memang dikurangi cukup besar ya. Paling besar. Ya paling besar di Kementerian PU itu ya kan. Kalau menurut saya ya sudah nggak terlalu masalah. Karena pada waktu Jokowi itu habis-habisan, all out habis di situ, gitu loh Pak. Ya sekarang memang harus dikurangi besar-besaran, ya nggak usah uring-uringan. Apalagi itu penanggung jawab IKN. Itu kan duitnya katanya nggak keluar, diblokir segala macam. Kalau saya jangan-jangan nih bukan diblokir, jangan-jangan memang nggak ada duitnya. Bukan diblokir.